Oke, baiklah. Tetap semangat ya siang hari ini ya. Masih pagi kalau dalam bahasa Inggris ya. Kalau waktu bahasa Inggris masih pagi. Nanti kalau udah siang itu jam 12 ya kan. Oke, semangat ya semuanya. Ya. Iya. Ya, Miss. Ya ampun suara semangat. 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 Nih. Suaranya itu semangat, Miss. Aduh, udah sarapan belum sih tadi? Kok matematika nggak ngerjain nggak sarapan, aduh kalian pasti lapar. Bahasa Inggris nggak ngerjain, di brakot besok kamu monitornya. Sarapan dulu ya besok ya, beneran tuh harus sarapan dulu ya. Oke, kita misus langsung saja. Nanti pokoknya apa yuk? Ayo Tian, kenapa? Ayo Tian, kenapa Tian? Waduh, kamu PUBG-an, Misus sambil PUBG-an ya, awas kamu ya. Misus jewer dari sini. Misus jewer virtual nanti. Oke guys, ini Misus record, jadi nanti kalau ada yang tidak hadir hari ini, nanti masih bisa gabung ya di YouTube Misus, nanti Misus upload di situ, dan nanti 1 jam saja, kalau lebih dari itu nanti sisa dari soalnya akan Misus rekam saja ya. Oke. Baiklah, kita mulai aja. Pembahasan Luring 2 kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021. Oke, kita mulai. Oke nih, Misus sebelum kita mulai pembahasannya, kita rewind dulu nih, announcement dan recount. Ini adalah pelajaran kelas berapa? Masih ingat nggak? Guys, 8. kelas 8 benar sekali. Kelas 8 itu pelajarannya announcement dan recount. Kalau announcement apa? Pengumuman. Pengumuman, Anda benar sekali. Waduh, Misu suka nih kalau respons kayak gini. Kalau recount berarti tentang pengalaman pribadi, benar. Tentang pengalaman pribadi atau juga bisa biografi alias apa? Riwayat hidup orang yang terkenal. Kamu terkenal, besok kamu akan dibikinkan teks recount-nya. Oke. Begitu ya. So, kalau kamu sudah tahu jenis teksnya nih, ini kan ada recount sama announcement nih. Apa yang kamu tahu selanjutnya nih? Kamu harus tahu ininya dong. Apaan coba ini? Apa Tujuan. itu? Tujuannya ya. Kalau kamu udah tahu jenis teksnya, maka tujuannya pun kamu bakal gampang banget. Oke, kalau announcement dulu. Tujuannya untuk apa? Semua tujuan berawalan dengan to atau untuk. Coba kamu perhatikan dari namanya aja. Announcement. Berarti tujuannya untuk To announce. to announce, benar sekali. Miss, nggak ada di pilihan jawaban to announce. Bisa juga yang lain. Bisa juga to inform, bisa. Bisa to ask for, juga bisa. Bisa apa lagi? To give information juga bisa. Nah, itu kalau announcement ya. Ini Misus hanya akan menekankan pada tujuan teksnya saja. Untuk yang lainnya, nanti kamu bisa buka lagi buku-buku materi bahasa Inggris ya. Nah, kemudian yang harus selalu kamu perhatikan juga, jangan cuma kata awalnya saja, tapi juga kata yang mendeskripsikannya nanti. Kamu benar-benar harus sesuaikan dengan teksnya. Nah, biar kamu bisa menyesuaikan dengan teksnya, mau nggak suka, kamu harus memahami isi dari teksnya. Itu yang selalu Misus tekankan. Oke, seperti itu ya untuk announcement. Sekarang selanjutnya untuk recount. Kalau recount, purpose-nya itu apa? Namanya juga pengalaman pribadi, bisa pengalaman menyenangkan, bisa pengalaman diputusin pacar, itu juga bisa. Bisa juga pengalaman masa lalu kamu, nah itu. Atau juga biografinya orang terkenal seperti Abraham Lincoln, ya kan? Seperti siapa yang Chevrolet atau Maurice Griffin, nah itu juga bisa jadi recount. Nah, sekarang purpose-nya apa nih? Purpose-nya apa ya? To describe. Oh no, to describe itu deskriptif bisa, to report bisa. Nah, kalau recount apa? Namanya juga pengalaman, kamu pasti pengen to tell.
To tell, yes, menceritakan, benar. Oh, sorry. To tell about someone past experience ya, about someone past experience. Past experience juga bisa, intinya tentang masa lalu, ya kan? Biarlah masa lalu. Tentang masa lalu ya. Yang sudah tidak usah baper lagi. Oke. Ada pertanyaan ya sampai sini nih? Yang penting kamu tahu perbedaan antara announcement and recount, oke? Terus kamu harus garis bawahi selalu, harus selalu tahu nih tujuannya, oke? Nah, kenapa Miss Sus pakai kertas ya? Karena seperti ini, Miss Sus sukanya coret-coret. Kalau di papan tulis biasanya penuh dengan coretan Miss Sus. Ya, oke ya. Sementara kita pakai kertas dulu ya. Lanjut, langsung nomor 1. Nah, selalu Miss Sus tekankan bahwa kamu sebelum menjawab soal, apapun yang terjadi ya, kamu nggak usah nafsuan ya. Nggak usah terburu-buru ya, pengen ngerjain. Ini nih, soalnya dulu nih. Nggak usah buru-buru. Pokoknya kamu pahami dulu tuh teksnya. Kamu punya waktu 1 jam. Insya Allah ya, kalau satu teks itu bisa untuk beberapa pertanyaan itu, kalau kamu yang penting sudah mengetahui teksnya, untuk ngerjain nomor 1, 2, 3, ini udah gampang banget gitu loh. Jadi nggak usah buru-buru, tidak usah kamu tahan itu emosi kamu yang meluap-meluap, pengen segera ngerjain soalnya, langsung saja kamu ke soal teksnya dulu. Teksnya dulu. Oke. So, dari judulnya aja, important apa important? Important? Penting. Yes, penting ya kan? Penting. Parking itu adalah tempat parkir. Oke. Announcement berarti pengumuman ya kan? Nah, pengumuman. Kalau bahasa Inggris kan dibalik tuh ya. Pengumuman parkir yang penting. Penting itu berarti ini pasti ada apa-apanya nih. Pasti ada yang berubah nih. Nah, apakah yang berubah? Kita baca ya. Due to, karena ada renovasi sekolah, parkir itu dilarang. Ban itu dilarang. Ini kata kunci yang pertama. Ada renovasi sekolah, berarti parkir dilarang. Di manakah dilarangnya? Di top level, di level yang paling atas atau di bagian atas, dan di halaman belakang tahun ini. Oh, baru tahun ini ya kan, makanya ditulis pengumumannya. Tetapi tempat parkir di depan, di level yang paling bawah, alih-alih ya, tapi kalau di depan, di parkiran depan tidak masalah ya. Yang masalah hanya tadi ya, di atas dan juga di belakang. Hindari parkir yang dekat dengan the freeze trailers. Nah, jangan dekat-dekat sama trailers the freeze. Leave 2 open spot. Tinggalkan 2 slot parkir untuk yang mobil yang di samping kamu, umpamanya mobil atau motor di samping kamu. Violation, itu ya. Violation apa coba? Nah, ini nih yang nggak boleh. Pelanggaran ya, pelanggaran peraturan parkir akan didenda. Nah, didendanya berapa ini? $20. $20 tiket ya. Dapat kamu nggak dapat sih, kamu ngasih ya $20 atau your vehicles ya. Apa vehicles? Kendaraan kamu itu diapain? Diderek. Derek ya. Oke, bisa jadi seperti itu. Oke, nah sekarang kamu udah ngerti kan teksnya tentang apa? Kamu untuk menyelesaikan nomor 1, 2, 3 mah gampang banget ya kan. Nomor 1 yuk. The text is most likely found in. Ayo jawabannya apa nih nomor 1 nih? Ditemukan di mana? High school. How do you know that this is high school? Mana ada kata kuncinya di teks? Principal. School renovation. School renovation. Betul banget. Udah ya school ya berarti announcement-nya dia tentang sekolah ya kan. Lebih tepatnya
SMA, sekolah menengah ya. Oke, bagus oke. sekali. Nah kan gampang bahasa Inggris tuh. Nomor 2 nih. What will the students likely do? Nah, apa yang siswa-siswa akan lakukan menjawab pengumuman di atas? Kira-kira ngapain coba? Kalau kamu udah tahu pengumuman ini, apa yang kamu lakuin? Coba dicek. Ini tempatnya sedikit jadi. Park their vehicle in the front of In the front parking. In the front parking. Ya jelas tadi udah dikasih tahu kan bahwa jangan di belakang sama di atas kan. Berarti yang mana nih jawabannya nih? D. D. Park. Iya, benar banget. Park their vehicle ya. Parkirlah kendaraanmu di depan parkir at the lower level. Di manakah di teks? Nih. Ya. Nih, ketemu deh jawabannya, ya kan? Mudah banget kalau kamu tuh udah ngerti isi dari teksnya. Coba kalau kamu langsung ke soalnya, pasti kamu balik lagi gitu kan. Nah, gitu kan. Udah ya, lanjut ya. Gampang banget. Nomor 1. Sekarang nomor 2 nih. Nah, ini Miss doakan ya, semoga ada yang bisa sampai UTM nih. Ini pengumuman yang membuat adalah staffnya UTM nih. Kan kamu bisa lihat di sini ada UTM nih. Ya. Oke. Apa sih UTM? Nggak tahu ya. University Technology Malaysia. Jadi ini yang bikin orang Malaysia ya. Oke, kita lihat announcement jelas lah. Berarti pokok bahasan kita kan memang announcement sama recount ya. Oke, pengumuman. Numitech dan UTM Space akan menyelenggarakan sebuah pertemuan singkat ya untuk semua siswa dan juga orang tua yang tertarik or interested untuk berpartisipasi atau ikut serta dalam Numitech Industrial Manship Program. Jadi ada program ini, kemudian mereka bikin pengumumannya. Oke, briefing date-nya kapan? Ini ya, tanggalnya. Time-nya, waktunya di sini ya. PM berarti apa PM? PM berarti sore ya? Sore. Siang ke sore. Oke, siang ke sore. Kemudian venue berarti tempatnya ya kan di sini di Hotel Muarar 99. Oke. Contact person-nya ya kalau narah hubungnya lewat WhatsApp ke nomor ini. Oke. Yeah. Kemudian ada informasi tambahan for more details please login ya. Berarti kamu disuruh apa? Kalau pengen tahu info lebih lanjut masuk Into ya website. ke website ya, hubungi. Oh no. Oh hubungi juga bisa tadi atau login ya lewat website ini numitech.com or FB ya Facebook. Kemudian remember to bring your latest school result. Ingat bawalah hasil sekolah kamu yang terbaru untuk pendaftaran program dan konseling. Oke, good job nih. Udah tahu kan pengumuman akan ada sebuah briefing ya, penyelenggaranya tadi Numitech dan UTM Space. Oke, ini ya Numitech. Nah, sudah ada itu penyelenggaranya. Oke, kita lanjut. So, where can you find the announcement? What is your answer? Number 4. University. University lah ya, iya. Kata kuncinya di mana nih? Ada di itunya yang UTM. UTM-nya tadi ya, university. Ya benar, tuh. Itu gunanya kamu membaca dulu teksnya. So, number 5, what will the students likely do regarding to the announcement? Nah, pertanyaannya masih sama kayak tadi ya. Apa yang bakal kamu lakuin jika kamu ketemu dengan announcement? Tadi suruh ngapain tadi? Apa? Organize the parents to bring the school. Organize itu selain menyusun juga bisa ini ya mengingatkan ya. Oke. Kok pinter ya? Besok minimal 8 loh ya nilainya. Oke, nomor 5G ya. Kata kuncinya di mana nih? Organize. Oh, this one. Nah, this one. Oke, nomor 2. Yes, that's great. Ini this one. Oke, good. Oke, kita lanjut ya. Wow, ini kayaknya bakal cepet nih kita nih. Masih sama announcement-nya, cuma beda pertanyaan aja, jadi nggak usah lah baca lagi. Gimana join? Kamu tidak bisa ikut ya, kamu tidak bisa ikut program, bla bla bla. Nah ini udah pernah ya materi kelas 9 nih ya.
Conjunction ya kan, semester 1, ayo diingat lagi. Kamu tidak bisa gabung. Nah, bla bla bla, kamu membawa hasil sekolahmu yang terkini ya, atau terbaru. So what is your answer? If. Delta. Unless itu apa sih? Kecuali. If. Jika. So that, sehingga. Before, sebelum. Sebelum. Yang mana coba? Yang D. Yang D, benar sekali. Unless, kecuali ini, iya tadi udah disebutkan gini ya. Jadi memang syaratnya tadi yang pertama adalah kamu harus membawa hasil dari school letters ya tadi ya, hasil dari pembelajaran di sekolah tadi itu. Kemudian kalau nggak bawa itu, nah berarti kamu nggak bisa join ya kan? Oke. Yeah. Next, kita lanjutkan number. Wow, nih Misus kasih bocoran dulu nih. Ini siapa nih? Siapa nih yang jelas bukan kakek kamu ya, bukan. Tapi mungkin ada yang kakeknya orang barat juga bisa. Siapa dia? Sebelum Misus ke teks berikutnya. Lanjut, Miss. Belum lah. Ini kata kuncinya dulu nih. Ini ada nih. Misus tadi ada banyak mobil nih, motor show nih. Nih. Mobil apa nih dari judulnya dia nih? Mobil apa nih? Eco car. Eco car alias mobil ramah lingkungan. Nah, ini nih salah satu orang yang membuat ini nih, membuat eco car ini ya, menemukan ya eco car. Namanya siapa? Maurice Griffin. Yes. Oke. Misus hanya ingin memberikan kamu ini dulu nih. Bayangan dulu nih, seperti apa sih? Oh, jadi kan ketika kamu baca teks kamu nggak bingung. Blank. Udah mulai kayak nih recount tapi berupa biografi ya. Orang terkenal ya. Nah, ini orang terkenal karena dia terkenalnya apa? Nah, Miss, ini banyak banget. Takut waktunya nggak cukup. Oke, takut waktunya nggak cukup. Berarti gini aja. Kamu temukan ide pokok setiap paragrafnya dulu. Oke, kamu temukan dulu nih. Paragraf pertama nih. Berarti Maurice Griffin adalah salah satu penemu mobil ramah lingkungan yang terkenal di dunia. Nah, berarti paragraf 1 itu tentang apanya? Apanya Maurice Griffin? Mobilnya. Oh no. Tentang apanya dulu nih? Dirinya. Pengenalannya dulu. Ya, pengenalannya dulu Betul. tentang siapa sih Maurice Griffin itu. Kemudian yang kedua nih. Lihat aja kalimat pertama dulu. Paragraf pertamanya nih. With his two new eco car invention. Nah, dari sini nih. Dengan penemuan dua mobil ramah lingkungannya. Nah, yaitu apa? Yang dia temuin? Mobil apa? Mobil listrik sama mobil hybrid atau hibrida. Nah, he has tried to design. Nah, apa itu? Dia mencoba untuk merancang ya sesuatu yang berbeda dan baru banget, inovatif juga. Posesi yang berhubungan dengan perlengkapan hijau ini maksudnya ramah lingkungan ya, super efisien. Wow, sampai seperti itunya ya. So, nomor 2 ini berarti tentang apanya? Tadi yang kamu dapatkan di kalimat pertama tadi. Apa ya tadi? New eco car. Iya, ada 2 eco car tadi yang dia dengan penemuan 2 eco car-nya tadi itu, yang elektris sama hybrid itu dia bisa merancang sesuatu peralatan yang sangat amat ramah lingkungan. Nah, itu berarti adalah ide pokok kalimat kedua. Sekarang kita ke paragraf ketiga ya. Nah, paragraf ketiga. His two car invention were quite different. Nah, berbeda dari eco car yang powering system ya, dengan sistem dayanya itu ya, keluar yang baru-baru ini. Either in production, diproduksi atau dikembangkannya. Nah, ini paragraf ketiga tentang perbedaan
eco-car-nya si Maurice Griffin dari segi production sama pengembangannya. Oke, itu paragraf keempat. Sekarang paragraf ketiga, I'm sorry. Paragraf keempat. Nah, he has designed his two eco-car invention to operate together. Dia telah merancang nih dua penemuan mobil ramah lingkungannya untuk bisa dioperasikan atau dijalankan bersama. Wah, interactively for a winning super efficient. Berarti kelebihannya lagi itu ya tadi ya, bisa dijalankan bersama. Kemudian kan super efisien lagi kan. Dengan producing package-nya tadi itu ya, ditampilkannya dengan sebegitu efisiennya. Pokoknya green economy and also good for our health. Nah, waduh, mobil bisa bagus untuk kesehatan kita. Coba sampai segitunya ya si Maurice Griffin ini ya. Menciptakan mobil yang bagus. Tapi ya jelas lah, mobil seperti ini malah lebih mahal nggak sih kalau daripada mobil-mobil konvensional ya? Iya. Lebih mahal, benar sekali. Tapi ya namanya juga penemuan yang masih baru ya pastinya lah biayanya kan lebih banyak. Dan that's okay, so kamu sudah dapat ide pokok dari paragraf 1, 2, 3, 4. Sekarang gampang nih untuk kamu menjawab nomor 7. Nah, so after reading the text, nah, kalau kamu ketemu dengan soal seperti ini ya, setelah kamu membaca teks ini, kita akan tahu lebih tentang apa. Nah, tadi apa sih yang kamu tahu lebih? Nomor paragraf 1 mah biasa, paragraf 2 biasa, paragraf 3 biasa. Nah, kelebihannya tadi itu dijelaskannya di paragraf keempat ini. Nah, oke itu. So, apa yang kamu lebih tahu nih? Lebih kamu ketahui lagi nih dari teks ini? Ada yang bisa menjawab? How the Apa? two new Which one? How the two new eco car itu bukan sih yang how the two new eco car are invented and designed. Bagaimana dua mobil ramah lingkungan dari Griffin ini ditemukan dan didesain. Itu di paragraf itu di paragraf 2 deh kayaknya. Paragraf 2 ya, paragraf 2. Coba deh kamu lebih lihat lagi nih tadi yang paragraf terakhir nih. Apa sih perbedaannya nih? Ayo. Kalau dia kayaknya kurang tepat ya. He has designed invention to operate together ya. Desainnya itu bisa dijalankan bersama, winning super efficient product producing package, delivering outstanding green economy. Green economy itu berarti kan juga ramah di kantong tapi tidak tahu juga, and also good, bagus untuk kesehatan kita dan planet kita. Jadi sampai sebegitunya dia membuat eco-car-nya itu bisa menarik para pembacanya atau pembelinya sampai sebegitunya. Berarti nomor 7 apa? B. B iyalah, itu adalah usaha ya. Effort itu adalah usaha. Nah kan, usaha yang dilakukan si Maurice tadi ya. Usaha yang dilakukan si Maurice tadi sampai dia itu bisa mengembangkan eco-car-nya, didesain dan dirancang sedemikian rupa sehingga bisa memenangkan hati para pembelinya nih ya, pasti tertarik dong, oke kan? Lanjutkan. Nah, masih tentang Maurice Griffin ya. Nah, oke, apa sih alasan ini nih? Yang ditanyain adalah alasannya nih. Alasan kenapa sih kok si Griffin ini merancang sesuatu yang different, yang berbeda. Nah, kenapa kok dia tuh merancang sesuatu yang different tadi itu? Nah, jawabannya tadi nyambung nih sama nomor 7 tadi tuh. Apa yuk? Bukan Miss. Benar sekali. Untuk membujuk para pembeli yang peduli dengan lingkungannya tadi, pembeli mobil tentunya ya kan. Sudah peduli mobil, terus koceknya dalam. Waduh, ini udah sudah menguntungkan banget nih buat Maurice ya. Nah, itu ya nomor 8
Kalau kamu udah ketemu jawabannya di A, kamu nggak usah lagi ke B, C, D, nanti kamu malah bingung, oke? Pastikan bahwa kamu selalu memilih jawaban itu dari pilihan A dulu. Baru setelah itu ke B, C, D ya, seperti itu. Atau kalau kamu pengen lebih ekstrim lagi, Miss, aku pengen lihat dulu jawaban yang panjang. Oh ya udah, berarti tetap aja kamu harus urutin ya. Dari D, kemudian C, B, A, oke? Jangan kamu loncat-loncati. Nanti soalnya takutnya kamu akan kehilangan ininya, kehilangan maknanya. Apalagi kalau pakai monitor ya. Kalau kamu berbasis kertas kan bisa kamu coret-coret kayak gitu. Tapi kalau berbasis apa? Monitor, masa ya monitor kamu mau coret-coret kan enggak. Oke. Kita lanjutkan ya. Nomor 9. Griffin to Echo Cars invention were quite different. Nah, cukup berbeda dari yang lainnya. Nah, tadi apa nih? Yang membuat dia berbeda nih. Bla bla bla. His special design concept. Konsep rancangan dia yang spesial, yang istimewa tadi ya kan? Apa coba jawabannya? Miss, kok ini ada because, ada because of, ada because, ada since, ada as. Tadi ada yang menjawab since ya. Sejak. Apakah sejak? Ini adalah sebab akibat ya. Kalau sebab akibat itu berarti karena. Nah, Mrs. kasih tahu ya. Ini kan sebabnya kan ini special design konsepnya. Akibatnya jadi berbeda. Nah, dibalik ya. Akibat dulu baru sebabnya dulu. Berarti apanya? Kalau since kurang tepat ya, ini sejak ya. Sejak berarti bukan. Yang apa? B. Oke, sekarang kita cek. Bedanya because sama because of. Dua-duanya sama artinya apa? Karena. Dua-duanya sama. Karena. Nah, pembedanya adalah kalimat sesudahnya. Kalau because itu diikuti kalimat bertemu kalimat. Gitu. Kalau because itu kalimat bertemu kalimat. Nah, kamu pintar sekali, siapa sini? Kemudian kalau because of setelahnya itu adalah noun. Yes. Kata benda. Kata benda itu tidak selalu yang benda tidak bergerak ya. Seperti meja, kursi, enggak. Kita juga benda yang bergerak. Atau so kita lihat dulu nih dari kalimatnya nih yang tadi sebabnya tadi nih, his special design concept. Nah, ini termasuk kata apa nih? Desain konsep desain itu berarti kata benda. Nah, sekarang sudah tahu kan jawabannya yang mana? Because of. Because of. Yes. I love you because no, I love you because of me. I hate you because of her. Ya kan? I hate you. Aku membencimu karena dia. Dia kan benda ya kan? Nah, bisa. I love you because you are very handsome. Nah, itu kan kalimat, beda kan? Aku mencintaimu karena kamu ganteng banget, tapi Oke, nomor itu intermezzo aja biar kamu tahu bedanya because sama because of ya. Itu sering muncul juga sih di teks soalnya. Oke, lanjut ya nomor 9. Waduh, udah ganti teks. Nah, cepet aja. Ya, kita next ya. In order ya. In order itu dalam rangka, bukan mengorder. Bukan memesan ya. Oke, dalam rangka untuk mengunjungi sebuah universitas pada tanggal 17 Oktober, siswa kelas 8 harus mendapatkan tanda tangan surat izin dalam rangka hari kunjungan kuliah. Waduh, keren banget nih field trip-nya ke kuliahan ya, ke universitas ya. Dan mengembalikan ke wali kelasnya masing-masing, itu homeroom teachers. Wali kelasnya diingatkan untuk menanyakan
kepada siswa-siswinya setiap hari selama seminggu ini untuk mengembalikan surat izin college visit day kepadamu. Nah, jika kamu memerlukan surat izin yang ekstra kopis itu apa coba? Surat izin tambahan gitu aja ya. Surat izin tambahan diperlukan. Wali kelas kamu itu diminta untuk memberikannya ke siswa yang diwaliinya. Aduh, gimana sih ngomongnya ya? Susah ya, kalau Inggris di Indonesia kan tuh susah ya rasanya tuh. Oke, gitu ya. Jadi kepada siapakah announcement ini ditujukan? Who is the receiver? Siapa coba? Guys? C bukan Miss. Sebentar. Misus ke isinya dulu ya, ke pengumumannya dulu ya. Berarti siapa sih yang dapat pengumuman ini siapa? Siswa. Kitanya tuh siapa? Kitanya tuh siapa? Murid kelas berapa? 8. Nah, kemudian who is the sender? The sendernya siapa? Yang ngirim siapa? Principal. Oh, atau di principal, bukan principal ya, dulu salah nih. Atau capseknya ya, kepala sekolahnya. Oke, jadi capseknya itu mengingatkan kamu. Jadi kayak woro-woro biasanya itu para siswa kelas 8 ya. Untuk mengembalikan apa yang penting, yang jelas tadi deh. Surat izin ya, permission form, sorry. Nah, gitu ya. Jadi kamu udah bisa dapat isinya. Announcement, permission form yang nulis principal. Dalam rangka college visit day. Oke. Nomor 10. The text is mostly found in di mana tadi? High school. Jelas. Orang ini udah ada di sini ya. High school grade 8 student kan berarti masih siswa ya kan? Oke, number 11. What will the students likely do regarding to announcement? Nah, kira-kira nih, apa yang akan kalian lakukan? Jangan keluar dari konteks ya. Kira-kira kamu kalau dapat announcement seperti ini, tapi konteksnya seperti ini, kira-kira apa yang kamu lakukan? Coba. Sesuai dengan yang ada di teksnya. B, coba. Return the college visit day permission from ke homeroom teacher-nya. Mengembalikan. Oke. Benar sekali. Return mengembalikan. Wow, that's nice. Kok Mrs. bisa cepat sih? Membahasnya ya? Kalau Mrs. terlalu cepat, tolong bilang ya. Ini Mrs. senang sekali, ini ada 120 siswa nih hadir hari ini. Keren banget. Oke, Miss. Nice. Oke, lanjut ya. Oke, masih dengan soal yang sama ya. Masih dengan soal yang sama. College visit day permission form must be signed. Nah, ini masih sama lagi. Pasti yang tanya itu tentang conjunction alias kata sambungnya. Oke. Nah, surat izin college visit day harus ditandatangani ya. Mas itu harus. Oke. Bla bla bla. Siswa mengembalikannya ke wali kelas masing-masing. Nah, coba ditandatangani bla 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 mengembalikannya ke homeroom teacher. So, then apa then? Then? Apa then? Setelahnya terus. Kemudian. Oke. After. Gimana sih? Setelah. Ini sambil minum aqua ya. Before. Sebelum. Although. Meskipun. Oke, good. Walaupun bisa, meskipun juga. Yes. So, what is your answer? Before. Iyalah, masa dikembaliin dulu kan tadi dijelaskan bahwa harus di sign dulu ya. Nih,
harus ditandatangani dulu, baru dikembalikan ke wali kelas masing-masing. 12 sudah oke? Lanjut. Nah, mobil lagi. Pokoknya kita tentang mobil nih. Yes. Sekarang kamu perhatikan nih. Mereknya. Ada Spark, Optra. Aduh, ada mobil-mobil. Kira-kira mobil apa nih? Chevrolet. Chevrolet, ya. Chevrolet. Atau kalau enggak, Chevy ya. Chevy or Chevrolet. Ya. Chevrolet. Yes, nah itu mobil-mobilnya. Nah ini tuh ada penciptanya. Penciptanya siapa? Dred. Louis Chevrolet. Yes, oke. Miss panjang. Oke deh, baiklah. Kita hanya akan membahas sesuai dengan paragraf yang ditanyainnya. Intinya kamu udah tahu bahwa itu Louis Chevrolet jelas yang membuat Panjang, Miss. Oh, panjang. Jadi yang ini ya, kamu ambil dulu paragrafnya yang ditanyakan aja dulu ya. Oke, langsung ke paragraf kelima ya, karena nanti ada hubungannya sama teksnya. On November, tanggal 3 November 1911, Chevrolet itu juga mendirikan perusahaan mobil motor Chevy ya, Chevrolet dengan Juren. Berarti apakah dia mendirikan perusahaan itu sendiri? Tidak dong. Umpamanya Bondan sama Fahmi join ya kan, bikin perusahaan mobil. Nah, enggak. Iya jawabannya apanya Bonfah tadi. Kayak sambil kidding ya, biar kamu nggak sepandang ya kan. Chevy sama Juren tadi dah membuat Chevrolet Motor Car Company, kemudian investment partnersnya juga ada satu lagi nih, William Little, the maker of the Little Automobile. Wah, ini orang-orang hebatnya ya. Orang-orang hebatnya Amerika aja lah gitulah. Nanti kamu search di search aja di browsing ya, kamu search di Google ya, oke? Oh, ada lagi ternyata untuk membuat perusahaan besar itu tidak membutuhkan satu orang saja ya. Ada Dr. Edwin R. Campbell juga, son-in-law itu apa? Son-in-law. Jadi Bonda nikah sama Nabila. Menantu. Salah. Nabila siapa, Miss? Nabila Hafizah itu nggak tahu. Nah itu ya Juren ya. Oh ya, ini ternyata perusahaan keluarga ya. Ini kan menantunya juga diajak join bikin perusahaan tadi ya, perusahaan mobil ya. And friend lagi, waduh. And friend of Samuel McLaughlin. Wah ini si Edwin Campbell ini keren banget nih. Canada Company, waduh ini ternyata ya orang-orang yang punya perusahaan mobil itu ternyata bersahabat ya. Cuma mereka punya perusahaan masing-masing ya. Waduh, itu makanya nggak mungkin mereka tuh jadi miskin mendadak ya. Karena sudah punya rekanan ini kan. Waduh, bismillah lah, besok semoga kalian ada yang punya perusahaannya. The company was established, amin, didirikan di Detroit. Waduh, ini di USA sana ya. One story tells, salah satu cerita mengatakan bahwa untuk pemilihan dari logo, ternyata cuma mau ngomongin logo tuh. Pemilihan logo perusahaan as a modified ternyata ya, sebagai modifikasi dari silang silang itu apa sih? Salib, salib. Cross ya, cross. Bahasa Indonesianya apa ya? Silangnya dari Swiss ini, apa sih itu loh, tanda Swiss yang silang itu ya, pokoknya gitu ya. Untuk menghormati dari Chevrolet Homeland. Waduh, ternyata aslinya Chevy ini tuh dari Swiss. Nah, another story tells. Nah, cerita yang lain juga mengatakan bahwa Chevy logo ini juga didesain rancangan dari wallpaper Wallpaper itu bukannya kertas dinding dari hotel di Paris ya elah. Dia cuma terinspirasi dari hotel di Paris aja ya, pernah tinggal di sana jadi logo Chevy itu. Waduh, dasar ya orang kaya mah bebas ya. Oke, nomor 13. So what can we get after reading the text?
Dari paragraf 5 aja ya. Kalau kamu ketemu soal seperti ini, yang kamu lihat paragraf terakhir. Paragraf terakhirnya. Nah, berarti kamu apa sih yang kamu bisa dapatkan setelah membaca teksnya tadi? Halo? Ada si Chevy, sama temennya ada Juren, ada William Little, ada Edwin. Udah tau gabung? Ternyata ada cerita di balik pembuatannya. Apa? Aduh. Miss. Apakah A? Sejarah dari penemu perusahaan Chevy. Sejarahnya apa? P. Oke, turun ya. Benar. Aduh. Tadi sesuai saran Miss Yus, kalau A kurang tepat, ke bawahnya. Benar. Cerita dari pengalaman... cerita dari pengalaman ini, Chevy Louis Joseph Chevy ini. Ya apa? Bukan deh. Tadi ada hubungannya nih sama logo-logo. Atau C, the biography? Oh no. Apa? Nah, apa yang mana? Ya, kalau C enggak kan berarti D ya. The reason, ya, alasan-alasan kenapa kok mereka tuh memilih company logonya tadi itu ya, logonya kok Chevy kayak tanda pentang apa sih? Gitu ya kan. Nah, kenapa kok alasan memilih ya kan? Pemilihan dari Chevy Car Company name tadi itu. Oke ya, lanjut ya. Jawabannya dulu, jawabannya di lanjut, Sret. Nah, masih dari Louis Chevrolet, paragraf 3 nih. What did Fiat, ini bacanya gimana ya? Bukan Fiat deh kayaknya. Aduh. Kenapa ya aduh, Bondan? Are you okay? Aduh. Nah, apa sih yang kenapa kok si Louis Chevrolet, kenapa kok Fiat orang kaya kok masih hire ya? Hire itu apa sih? Memperkerjakan, ya Allah, memperkerjakan. Tahu maksa ini, Miss. Memperkerjakan. Itu dah. Nah, ada itu. Kenapa kok Fiat? Fiat. Ini bacanya gimana ya? Memperkerjakan Louis Joseph Chevrolet in 1905. Kenapa kok dipekerjakan ya? Dia belum kaya dia. Dia bekerja dulu nih. Nah, dipekerjakan as a racing car driver ya, sebagai pengemudi mobil balapnya si Fiat. Oke. Kemudian ini berarti inilah he married. Si Louis Chevrolet itu married ini ya, si Susan, punya 2 anak laki-laki. Terus juga dia dipekerjakan oleh Fiat. Oke, nomor 14 apa nih berarti? Udah ketemu nih jawabannya nih. To become a racing car driver. Ya, benar. Yes. Benar banget. Benar. Aduh. Udah, lanjut ya. Udah ketemu jawabannya, lanjut. Terus kayak komentator bola sih. Paragraf 4 nih. Paragraf 4 nih. His racing car continue. Continue apa nih continue? Berlanjut ya. Lanjut. Ya, berlanjut. Berarti dia tuh emang awalnya tuh dari apa tadi? Pembalap. Aduh. Ada aku nggak bisa minta ada? Aduh. Ada pembalap. Oke, pembalap. Aduh. Ini habis pusing bener matematika. Kalian tuh. Boleh curhat bentar ya sebelum ke sini ya. Coba ini aplikasi, ya Allah, bikin bisnis emosi juga. Aduh. Oke, lanjut. Oke ya. Karir membalapnya itu berlanjut. Dia itu ikut for big, becoming a friend and associate for big. Ya udahlah, intinya karirnya lanjut deh ya, gitu ya. Pokoknya harus kamu baca deh walaupun cuma 1 kalimat ya kan. Kemudian di race meneh ya toh. Dia balap meneh for Giant Despair. Intinya dia tuh balap ya kan. Nah, baru desain nih di sini new car. Ya balap lah. Oke, nomor 15. Chevrolet learned car design. Chevy belajar desain mobil, dia
mengambil pendidikan menengah bawah. Walah. Jadi dia itu tuh cuma lulusan SMP kayaknya ini. Tapi dia Aduh. bisa, ya kan? Dia bisa mendesain ini ya. Nah, ini nih. While working for Blick and Start Design. Nah, ini nih. Berarti dia bisa merancang mobilnya itu ya kan pada saat dia bekerja for Big ini ya. Apa nih nomor 15 jawabannya? Si. Coba although. Walaupun iyalah, nah kan Iyalah. namanya belajar itu ya tidak hanya di sekolah ya kan, benar. Yoi. Non formal juga bisa. Yang penting kamu mau belajar. Oke, so jawabannya adalah C. Walaupun because yang nggak nyambung, Miss, so jadi no. Langsung aja lanjut. Z. Sudah ganti ya? All visitors berarti semua pengunjung Gua Cemara. Nah kan, Gua Cemara pantai, maaf, pantainya kelewatan. Pantai Gua Cemara. Due to itu adalah because. Tolong diingat baik-baik. Itu persamaannya. Karena cuaca yang buruk dan juga gelombang yang besar, tolong jangan berenang atau mandi di pantai. Wah, ini kamu pasti menemukan announcement ini di mana? Pasti tahulah. Ini terlalu pantai lah. Terlalu berbahaya. Bermain air. Kemudian membangun kastil pasir atau menerbangkan layang-layang di tepi pantai saja yang boleh. Take care of yourself. Nah, kan? Oke, baiklah. Take care ya, berarti jaga dirimu baik-baik. Oke, koordinator of beachkeeper apa berarti? Penjaga pantai. Yes. SAR ya, kalau kita di sini tim SAR. Oke, the text tell us, gampang banget 16 apa sih? Kalau about Naya. D apa D? How beautiful. No. Safe way to no. Udah lanjut, sudah ketemu jawabannya. Delta ya, informasi lah ya, tadi gimana, juga solutif ya, solutif. Kalau nggak boleh berenang, ya di tepi pantai aja, oke? Berenang sama, ya nelayan. Nomor 17, apalah? Why does, kenapa sih kok penjaga pantai itu memperingatkan? Soalnya tadi ada apa? Ada yang lucu. Weather. Okay, nice. 17 yang A ya. Oke, that's great. Lanjut. Correct. Langsung aja nih. Which of the following is true? Nah, ini berarti kamu harus menemukan maknanya satu persatu. Oke, sabar ya. Atau kalau kamu ketemu dengan soal-soal from the text, you know that. Sabar kak. Wak. Nah, kalau kamu ketemu from the text, we know that, itu caranya juga sama. Perhatikan A, B, C, D-nya dulu. Oke. Kemudian kamu sesuaikan maknanya dengan teks. Tadi apa kamu jawab? D, langsung. Do some kind activities. Lakukan beberapa kegiatan, ya kan? Di tepi pantai. Apakah benar sesuai teks? Waduh. Benar nih ya. Si sure ya udahlah lanjut. Begitu ya. Lanjut. Udah lanjut. Agak panjang. Siapa yang mengirim? Iqbal. Yes. Kepada siapa? Kiki. Ini berarti the receiver. Kiki Rahmat. Oke, Malang 20 Januari. Oke, sebentar. Mute sebentar. Halo. Ya. Gelegean bentar. Hai Kiki, do you remember me? Apakah kamu ingat bahwa Iqbal kita ketemu sebulan yang lalu ketika kamu vacation apa ya? Berlibur berliburan di Jogja. Oh, berarti dia bilang kalau dia pernah liburan di Jogja.
Nah, terus kapan sih mereka ketemuannya? One evening ketika kamu jalan-jalan ya di Jalan Malioboro, kamu tuh bertanya sama aku tempat di mana kamu bisa membeli oleh-oleh tradisional ya, oleh-oleh tradisional Jogja gitu. Oh, begitu. Oke, itu paragraf kedua. Berarti kapan mereka bertemu? Sekarang paragraf ketiga. No, I want to tell you. Wah, sekarang dia ingin mengatakan bahwa aku tuh udah pindah loh ke kota kamu di Malang. Aku sekarang belajar di sekolah Islam di Batu. Soalnya kok pindah kenapa? Karena harus kerja ya di kota ini. Oke, nice. Berarti nomor 1 tadi itu basa-basinya. Paragraf kedua tadi kapan mereka ketemunya. Paragraf ketiganya adalah dia bilang bahwa dia pindah gitu kan. So, number 19. The letter above mainly tell us about apa? Tentang apa nih? Tentang apa? Intinya tentang apa? Coba. Tentang apa? Iya nggak sih? Yang mana D sih? nggak sih? Delta nggak sih? Kayaknya ya. The writer move to Malang. Iyalah. Kan basa-basi doang tuh. Nomor 1, 2 itu cuma basa-basanya doang. Sebenarnya dia tuh cuma mau bilang bahwa dia tuh udah pindah. Ya? Hah? Apa sih jawabannya? Itu loh Tat, masalah ada Delta. Oh, D. Not itu kan. Pentingnya, Oh, iya. iya. Dia nulis surat. Ya kalau nggak penting-penting banget ngapain dia sampai nulis surat kalau dia cuma mau. Astaga, gimana? Udahlah lanjutlah. Nanti kamu baper lagi. Udah lanjut. Nomor 20. When, nah tadi udah dikasih tahu kan. When, kapankah si penulis tadi bertemu temennya tadi tuh? First time. Nah, ketemunya di mana tadi? A. When he is studying. No. Are you sure? Dia No, studying no. di Jogja. B. Sejak ketemu Nek Malioboro. B. Alah. Oh, D. Dia kan Oke. ketemu nih. Ketika terus tiba-tiba hai, aduh. Pandangan pertama. Enggak, dia cowok sama cowok ya. Kiki tuh Wow. Kiki bisa cewek loh ya, Kiki ya kan. Bisa nih cewek juga ya kan. Aduh. Tapi hari gini ya pakai letters ya kan. Lanjut, udahlah. Lanjut nomor 21. What does the writer do? Ya si penulisnya tadi tuh di Malang ngapain nih? Follow his father. Follow, yes. He follow his father who moved C. there. Yes, dia kan ikutin ayahnya kan? Ini nih. Ngikutin ayahnya tuh. Yes. Lanjut. Kok cepet sih? Nggak rela, Miss. Why does the writer tell? Kenapa sih kok penulis itu tuh ngasih tahu ya kan? Boro-boro ya kan? Ngapain juga dia ngasih tahu sih? Biar apa? Soalnya ternyata pilihan jawabannya. Kenapa tuh? To ask his new friends to visiting him. To ask his new friend for visiting. Kok tahu dari mana? Ya kan, ya iyalah. Pasti pengen dikunjungi kan. Kalau nggak boro-boro ngapain ngasih tahu alamat ya kan? Dan tapi tolong itu jangan berdasarkan dengan pengetahuan kamu ya. Pastikan bahwa jawaban kamu itu ada di teks, oke? Gitu ya. Jangan cuma karena ya mungkin, jangan mungkin dong. Mungkin itu masih 50% ya, 50% tidak. Itu kalau para wanita ya. Kamu besok mau jalan nggak? Mungkin. Udah deh ditolak kau. Lanjut. 23. Waduh, One Dark Knight. Ini kayak judul filmnya Batman ya. Malam yang gelap. Oke, intinya gini ya. Langsung aja, Miss sudah bisa dapatkan intinya dari satu paragraf awal aja. Coba deh. Hampir tengah malam, aku sendiri di rumah, ya kan? Sudah dapat nggak? Di rumah tengah malam, judulnya aja One Dark Night. Kira-kira dia bakal ketemu siapa? Hantu. Kelawar. Hantu. Temu Tian. Iyalah, orang tuanya ke pemakamannya neneknya. Terus sisternya ke tempat temennya. Walah, sudahlah. Langsung aja ke paragraf terakhir ya, cret. Udah tahu lah, bisa tebak nih. Dan something fluffy, sesuatu yang berbulu ya. Fluffy. Mendarat di leherku. I scream and scream and scream. Saking wedine ya. Scream ya gitu.
Oke lah, baiklah lanjut. So, 23 apa? Scary experience. Scary experience, yes. Pengalaman yang mengerikan. Jelas lah ini. Emang Fluffy berbulu? Apa sih fluffy sebenarnya? Sing berbulu apa nih? Apa yang berbulu? Hey. Astagfirullah. Oh, Nah, sing jernih, sing positif ya. Sing Halus, halus. Oh, Fluffy empuk. Halus. Empuk. Ah, Google Translate. ya, halus toh. Halus berbulu. No, berbulu tidak selalu halus ya. Oh, tidak. Furi berbulu, furi. Bisa berkembang biak Rawi. Furi. Mesti galang ini suara-suaranya. Bisa berkembang biak Rawi. Nah, coba kita tanyakan penulisnya ya. Cuma sampai situ. Apa kamu mau tambahin ceritanya Yoi. galang? Nanti kamu tambahin ya. What did the writer do when the light went off? Mati lampu. Waduh, mati lampu. Looking for the flashlight. Mana itu? Suddenly the light went off. I stumbled on way looking for the flashlight. Didi. Oh, benar sekali. Ya, looking for. Looking for itu persamaan dari search ya. Nah, Search, sama oke, search mencari. Oke. Happy. Lanjut. Masih The Dark Knight. From the text we know that. So, The writer was a coward boy. coward. How do you know that he is a coward? Pengecut ya, kasihan ya. Soalnya tadi ini ya, ternyata cuma something fluffy, halus ya. Berbulu deh. Dia tadi cuma ketemu something fluffy aja dia sampai scream-nya kayak gitu ya. Iya kalau itu hantu, kalau itu cuma Really? kapas, nah kan nggak tahu. The rat is a coward boy. Ya gitu ya. Intinya ada kalimat pendukung bahwa The dia rat is memang a coward. coward Tapi kalau boy. cuma berdasarkan pengalaman kamu, jangan ya, jangan. Oke. 25 udah selesai, Bo. Tambahan dikit. Karena ini ya, tambahan dikit aja. Astagfirullah. Tambahan karena yang belum ada di luring 1 sampai boleh. luring 4 itu cuma Boleh. notice ya. Ada sih Gimana dong? sebenarnya, tapi besok aja lah. Ini Wait, cuma 2 that's kali. illegal. No, exception itu apa berarti? Exception. Pengecualian. Tidak ada pengecualian ya, oke? Ini pemberitahuan. No shirt, no shoes, no service. Oke. Nggak pakai baju, nggak pakai. Gue kelambiran, gue katok orang, gue sempak. Sempaknya sih. Oke, jadi apa nih? 26 apa jawabannya? Berarti kalau mau ke tempat ini kamu harus yang Itu biasanya aturan klub nggak sih? aturan apa nih? Aturan ke restoran ya? Yoi dong. Ya, berarti pengunjungnya harus apa nih? Yoi. Berdandan. So, 26 jawabannya apa? Aku nggak kebaca, Miss. Ayo baca dulu. Nggak bisa baca. Kenapa? Oke. Bisa Blur. baca? Oh, udah. Dah. 8 Beli bit, Miss. Coca-Cola is. Dia reminds, apakah mengingatkan? Warns. Nah, Memperingatkan para pengunjung. Nah, tuh dress up ini untuk berdandan ya kan. Berdandan dengan rapi ya kan dan mengenakan sepatu ya kan. Kamu nggak pakai sepatu, nggak pakai kaos, no service. Waduh, jahat. Nggak apa-apa sih, tapi memang harus gitu ya. 27, if the visitor put on the outfit properly. Nah, kalau dia pakai outfitnya itu dengan benar, nah kan berarti dapat apa? Service. Aduh. Dapat service. Mana. Ada 2 service loh. Option mendapatkan servis yang berbeda atau memperoleh servis yang dibutuhkan. Ayo loh. Ini needed sama different. Apakah yang diperlukan atau yang dibutuhkan? Dibutuhkan atau yang berbeda? Bukan. Beda sih enggak lah ya. Dibutuhkan. Si. Oke ya. Si lah. Obtain. Oke ya, persamaan ya. Get sama dengan gain sama dengan obtain itu sama. Obtain. Cuma beda ini aja kata aja. Untuk absen nanti akan use screen ini aja ya, screen. Screen. Astagfirullah. Miss, kelewatan 1 nomor loh. Yang mana? Mana? 3.
Oh, nomor 3 Iya. belum ya? Tahu. Coba nanti coba. Iya tadi belum. Ista, se. Nomor 3. Oh iya. Ini dulu ya. The principal hopes. Oh yang benar dia belum dikasih. Prinsipal, aduh kok ini prinsipal sih, tipu. Capsek itu berharap bahwa semua student akan memahami peraturan, titik-titik tidak akan ada yang vehicle direct. Jadi, nah besok juga akan ada lirik lagu ya. Akan ada lirik lagu tentang goreng, bukan? Girlfriend ini. Ranger down. Intinya tentang apa tadi? Tentang teman, tentang persahabatan, kayak gitu. Ini saya contoh aja. Ini Misus ambilkan dari TPM tahun lalu ya. You've Got a Friend judulnya by Billy Crawford. Misus tidak tahu lagunya, belum mendengarkan. Nanti kalau waktunya cukup kita dengerin bareng ya. What is the excerpt? Yoi nggak dong? Excerpt itu adalah kesimpulannya ya, conclusionnya apa sih, tentang apa sih? Iya. Apa coba? Tentang apa? Truly friend. Truly friends ya Allah, ya iyalah, itu udah dari sinilah, udahlah. Iya. Gitu. Oke. Kalau soal kayak gitu ya. Lanjut ya, tinggal 2 soal kok. Nah, masih Guys, sama. maghrib. Maghrib. Bisa. Zuhur. What will a faithful apa coba faithful? Teman yang Respect. teman yang setia nih. Kalau teman yang setia berarti udah ini. Saya bisa cariin teman yang setia pasti di sini nih. Nih, teman yang setia. Be there, I'll be there. Pasti akan datang ketika kamu butuh. Iya nggak dong? Iya nggak? 9 apa nih? Delta bukan? Yep. Ya aja. Satu lagi nih. Besok juga akan ada dialog tentang ucapan selamat, oke? So kamu cuma nanti ada satu ya. Dialognya 3 lembar, Miss. Dialognya enggak mungkin cuma segini aja. Ya nggak dong. Besok kamu kabar-kabar ya, Miss, seperti apa, Miss? Soalnya susah apa gampang atau mudah gitu kan? Susah banget. Iya, apa sih ekspresi yang cocok ya, ekspresi yang cocok. You must keep practicing, kamu harus berlatih dengan Mr. Rahmat. Yang cocok apa nih yang cocok? Thanks Salsa, I will do my best. Ya kira-kira iyalah, dia berharap lah kasih temennya yang baik ya kan. Baik harus mendoakan temennya. Dadah. Oke. Yuk tidur yuk. Sampai Waalaikumsalam.